Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. 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 Masih loyo ya, kurang semangat gitu ya jawabnya. Shalom. Shalom. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online di rumah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dahsyat. Amin. 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 Mari kita sama-sama siapkan hati. Kita mau masuk menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasanya, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari semua Bapak Ibu yang percaya, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Mari sama-sama pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Amin. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu, Yesus, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas.
Tuhan sembuhkan. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan. Yang beban berat Tuhan sudah lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, engkau yang sudah menerima kuasa dari yang Maha Tinggi, saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama dengan imanmu katakan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, percaya Sang Putra, Roh Kudus-Mu, Yes Lord, Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that He will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi namamu Yesus. Sorak-sorai kemuliaan buat namamu saja Bapak. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama dengan saya katakan. Amin. Amin. Masih semangat, amin. Kita semua umat pilihan Allah. Kita mau genapi firman Tuhan, amin. Yeay. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
Cek. Oh haleluya Tuhan. Biarlah roh kita menyala melayani Engkau Tuhan. Karena roh yang ada pada kami itu akan menciptakannya tidak ada menjadi ada bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh-Mu tinggal dalam kami. Sehingga kami dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima Engkau Tuhan. Kami bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, Indonesia. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati hasil buminya, berlimpah-limpah. Kau berkati kemakmuran negara ini Tuhan. Benar Tuhan, Kau berkati keamanan, Kau lindungi keamanan bangsa kami ini Tuhan. Karena bangsa kami ini ada, eksis bangsa kami ini. Itu karena seizin dari Engkau Tuhan. Tidak ada satu bangsa atau negara pun dapat berdiri tanpa seizin Engkau Tuhan. Indonesia ada di sini Tuhan. Indonesia tidak binasa. Indonesia berdiri. Itu karena Engkau memiliki rencana yang indah bagi negara kami Tuhan. Kau berkati negara kami ini Tuhan. Penuaian besar terjadi di negara kami Tuhan. Tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada bagi bangsa kami. Kau berkati Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin negara ini Tuhan. Kau berkati para menteri-menterinya, kabinetnya, Kepala TNI Tuhan, Panglima TNI, Kapolri, sampai kepada gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Kau jamah mereka Tuhan. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Oh, untuk memimpin negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang terbaik terjadi bagi negara kami ini Tuhan, Indonesia. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau berkati bangsa ini berlimpah-limpah. Kau berkati bangsa ini untuk tetap naik sebagai kepala Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang dalam kelemahan tubuh. Oh percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau telah menyembuhkan. Engkau memikul segala kelemahannya, Engkau menanggung segala penyakitnya oleh bilur-bilur-Mu. Mereka semua telah sembuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang memiliki beban berat Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Kami yang memiliki jalan buntu, Engkau telah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami Tuhan. Benar, Engkau memberikan penghiburan. Roh-Mu tinggal dalam kami. Roh-Mu itu yang menguatkan kami. Roh-Mu yang menghibur kami Tuhan. Roh-Mu yang mengajarkan segala sesuatu bagi kami. Roh-Mu yang mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami itu Bapak David Arahap Tuhan. Oh Tuhan, Kau tambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Bagi Bapak Gembala kami Tuhan, untuk memimpin jemaat di tempat ini Tuhan. Untuk memimpin jemaat-Mu di GPI Narwastum Musisat ini Tuhan. Kau tambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu lebih lagi Tuhan. Roh Kudus kuasai jiwa tubuhnya. Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kau berkati kehidupan rumah tangganya. Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau berkati istrinya, yaitu Ibu Maria dan kedua anaknya, dan Priel dan Niel Tuhan. Oh Tuhan, Kau kuatkan, Kau topang dia Tuhan. Jamah dia lebih lagi Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu. Kau urapi mereka pribadi demi pribadi. Kau berkati mereka berkelimpahan dengan tidak kurang suatu apapun. Tutup bungkus keluarga Bapak Gembala kami David Arahap ini oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan itu hari-hari yang Kau berikan pada kami Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang telah kami siapkan. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan di atas tangan kita. Yang terbaik yang kami punya Tuhan kami persiapkan. Mari Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan ini. Kau kuduskan, Kau laikkan persembahan ini Bapak, agar berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapak, Engkau juga melihat tangan-tangan memberikan persembahan. Mari Bapak, Kau berkati tangan-tangan memberikan persembahan ini. Kau balaskan berlipat kali ganda. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan, mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang di gereja, kalau mau memberikan persembahan melalui transfer bisa langsung scan QR code yang ada ya. Jadi ini memudahkan sekali untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga bisa memberikan persembahan melalui transfer. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami permasalahan ataupun ada yang ingin didoakan, bisa menghubungi atau mengisi scan QR berikut, mengisi Google Form-nya, dan tim pasukan doa akan mendoakan pergumulan Bapak Ibu. Amin. Doa malam Rabu besok ditiadakan, tapi ada doa online jam 9 malam ya Bapak Ibu ya. Ini oke. Ini ada Suki Series Sin dan Unforgivable via Zoom ya Bapak Ibu ya. Mulai tanggal 20 sampai dengan 24 Juni. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Di dalam-Mu, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam semua punya Tuhan yang sangat besar, amin. Katakan dengan saya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Percaya dengan iman kita punya Tuhan yang sangat besar, yang sanggup menggenapi segala janji-janji-Nya. Ku hidup karena percaya. Ku
sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang Tuhan, kami percaya Tuhan, kemenangan darimu. Mari sembah Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tak akan pernah berubah. Kuasa-Mu tetap ada dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kuasa-Mu sanggup merubah hidup kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami. Kuasa-Mu sanggup menolong kami Tuhan. Kami percaya yang tidak mungkin Kau sanggup buat jadi mungkin. Yang mustahil bagi kami Kau sanggup buat Tuhan. Semuanya mungkin. Haleluya, sembah, sembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan di gereja-Mu. Dan kembali kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah, apa yang Tuhan taruh dalam hatiku, biarlah aku bisa sampaikan dengan baik dan benar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu yang akan mendengarkannya Tuhan. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Baik kami yang di rumah, Tuhan memberkati. Biarlah kami yang di rumah, kami akan serius mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya hari ini bukan salah kostum saudaraku ya. Tapi karena tadi pagi saya pelayanan, jadi saya siap-siap mulai jam 5 pagi tadi pagi. Saya persiapkan sungguh-sungguh diri saya ya. Jadi ibadah di sana jam 7 di tempat yang baru di Sidoarjo. Saya juga nggak tahu jalannya, harus pakai Google Map kan. Sampai sana kepagian 6:30. Jadi saya siapkan diri, saya ngemil dulu saudaraku ya. Ya puji Tuhan, akhirnya tadi selesai dengan urapan Tuhan yang luar biasa. Besok kami Senin akan berlibur jam 4 pagi sudah berangkat besok ini pagi-pagi. Nanti sore juga Tuhan percayakan lagi. Khotbah lagi di GPI Alpha Omega saudaraku. Jadi hari ini saya khotbah 3 kali. Dahsyat Tuhan ya. Saya sudah mulai sehat, pulih semuanya. Ini perut saya udah mulai kecil ya, bajunya terasa kebesaran ini. Tuhan sudah tambahkan kepercayaan lebih lagi. Nah saya renungkan, saya berdoa mulai kemarin, Tuhan saya ini khotbah apa ya? Saya sampaikan apa? Nggak mungkin pagi saya khotbah yang sama sampai sore. Saya renungkan, nggak dapat saya. Ya mungkin ada stres ya. Akhirnya saya tinggal tidur, saya bilang, Tuhan saya tidak mau susah-susah. Tuhan saya tidak mau menghabiskan energi, saya tak tidur aja. Tuhan sampaikan, saya harus khotbah apa? Begitu saya bangun, memang Tuhan tuntun, Tuhan atur. Nah hari ini saya mau sampaikan buat saudara juga. Akibatnya kalau kita ini melekat kepada Tuhan itu akibatnya apa sih? Luar biasa loh akibatnya kalau kita ini melekat sama Tuhan. Ya, ini hari ini ada banyak mungkin kursi yang kosong saudaraku ya. Mereka lagi berlibur. Keluarga Pak Joli lagi ke Palembang, 10 hari di sana. Berlibur. Ini si Randy urusan pekerjaan ya. Di atas. Oh, saya pikir urusan pekerjaan. Oh, jadi pengganti ya.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan ambil sebuah ayat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 sampai ke-8, Saudaraku. Dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Wah, ini ayat yang menjadi pegangan orang Kristen. Tapi ada banyak yang salah dalam konsep berpikir, dalam konsep menafsirkan ayat firman Tuhan. Maka dari itu saya selalu ingatkan, saya selalu mengajar setiap jemaat Tuhan supaya mengerti. Ketika Anda membaca Alkitab, Anda harus tahu ini kalimat deskriptif atau didaktif. Saya ulangi, kalau deskriptif itu hanya sebuah cerita. Anda dan saya tidak wajib hukumnya untuk melakukannya. Saya kasih contoh, ketika Petrus berjalan di atas air, Tuhan tidak menyuruh kita berlomba untuk berjalan di atas air. Ya, saudara nggak perlu berjalan di atas air, ayo sakti-saktian, nggak perlu. Ketika Musa diperintah Tuhan, angkatlah tanganmu, belahlah laut Tebrau itu, lalu dengan Musa mengangkat tangan, laut Tebrau terbelah jadi dua. Bukan berarti itu juga saudara dan saya berlomba membelah laut. Nanti laut Kenjeran dibelah ya. Laut Sungai Wonokromo dibelah, belah-belahan, enggak. Itu deskriptif, tidak harus, hukumnya tidak wajib. Yang kedua, didaktif. Didaktif itu apa? Ketika saudara baca, itu ada norma hukumnya, ada kewajiban seharusnya saudara dan saya lakukan. Ya, perhatikan, ada banyak Alkitab itu memberikan didaktif. Saya kasih contoh, Yesus berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berarti kita mesti tahu, Tuhan suruh kita apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Anda lakukan enggak? Nah, kalau tidak lakukan, itu pilihan Anda. Yang melakukan, itulah yang berbahagia, kata firman Tuhan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapamu yang di surga. Saudara mengucap syukur enggak? Atau mengeluh terus? Wah, itu didaktif. Di dalamnya ada norma hukum. Ketika saudara melakukan, maka Tuhan yang akan membela saudara. Sekalipun tidak enak, saudara mengucap syukur, karena itu hukumnya. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, sudah mengucap syukur. Saya mulai tadi pagi mau khotbah itu, udah tidak enak badan saya. Saya mengucap syukur, saya perkatakan firman Tuhan, aku pasti bisa, aku pasti kuat, aku pasti sehat, aku pasti bisa melewati semuanya. Betul, ketika saya khotbah tadi pagi, lancar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan urapi. Padahal tadi malam saya sempat masuk angin. Istri saya sampai tak suruh pulang, ngerokin saya. Saya kasih koyok tambah ndak enak. Aduh, masuk angin saya. Mungkin ya ada kesalahan, kemarin habis berenang itu ndak langsung mandi. Mungkin, ngobrol kelamaan 15 menitan lebih. Terus saya mandi, mungkin itu masuk angin. Atau mungkin karena saya kepikiran besok ini khotbah apa ya. Tuhan, tolong Tuhan, mungkin rada stresnya ada. Jadi asam lambung naik. Mungkin ya toh. Dalam hidup ini ada banyak kemungkinan yang kita nggak tahu, yang kita tidak bisa prediksikan apa yang terjadi. Tapi Alkitab katakan barang siapa percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Sudah percaya saja apa kata firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7, kembali lagi kita ke sana. Jikalau kamu tinggal dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Ku ini tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saya enggak pernah lupa, saya dengar kesaksian seorang ibu-ibu sampai gebrak-gebrak ini mimbar. Ayo minta apa sama Tuhan? Ayo minta apa sama Tuhan? Wih, ya toh. Kalau orang belum bertobat, belum punya kelahiran baru yang sungguh-sungguh, yang dia minta pasti apa?
memuaskan dagingnya, hawa nafsunya. Kalau suami sudah tidak kuat sama istri, dia pasti saya minta istri baru. Ya kan, istri tidak kuat sama suami, dia pasti aku minta suami yang baru Tuhan. Apakah itu? Ternyata ayat yang ke-8 ditegaskan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara punya istri, minta istri baru bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kalau saudara tidak punya rumah, kepingin punya rumah, minta sama Tuhan, tidak apa-apa. Ya. Enggak punya mobil, minta berdoa, minta supaya Tuhan berkati mobil, tidak apa-apa. Tapi kembali lagi, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kau minta mobil karena sifatmu tidak mau kalah. Tuhan, tonggoku mobil baru Tuhan. Masa aku anak Tuhan tidak mobil baru, aku harus mobil baru Tuhan. Dilihat sana apa itu? Expander, waduh expander. Tuhan, aku Innova Tuhan. Kijang Innova, yang terbaru Tuhan, yang terbaru. Wow. Begitu tonggonya sebelah, loh sana Kijang Innova terbaru Tuhan. Masa aku kalah? Apa saudara, doa apa? Alphard Tuhan. Alphard apa Alphard? Mbowe sembarang. Alphard. Tuhan tolong berkati aku. Itu namanya bukan doa orang benar, tapi doa orang iri hati. Doa orang gak mau kalah sama tetangganya. Bisa paham ya? Jadi yang dikatakan di sini ternyata semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yaitu, perhatikan garis bawahi, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tujuan ayat ini adalah supaya Anda dan saya ini berapa? Berbuah banyak. Anda jadi orang Kristen sampai hari ini, ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ya. Ada yang baru 30 tahun. Berapa puluh tahun Anda sudah jadi orang Kristen? Persoalan yang terbesar adalah berapa buah yang sudah engkau hasilkan dalam hidupmu. Kalau enggak ada buah, ya percuma tuh jadi orang Kristen. Ya, harus ada perubahan. Buah pertobatan harus nampak. Buah roh, buah kasih itu harus nampak. Buah apa lagi? Ada banyak buah yang Tuhan izinkan, yang Tuhan bentuk saudara dan saya supaya hidupmu ini berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang bagaimana supaya kita ini bisa berbuah? Ada banyak visi gereja, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Betul ya? Dan itu memang alkitabiah. Saudara harus berakar supaya engkau bisa bertumbuh. Kalau engkau bertumbuh, engkau harus berakar. Kalau engkau berakar, engkau pasti bertumbuh. Kalau engkau bertumbuh, pasti berbuah. Saya paham ya? Kalau Anda tidak pernah berakar, cuma bertumbuh, akarnya dari mana? Tidak bisa. Kalau Anda mau berbuah, maka harus bertumbuh dulu. Enggak bisa tiba-tiba saudara berbuah. Enggak bisa. Anda akan menjadi buah musiman. Gawat kalau buah musiman. Buah musiman bukan untuk menyehatkan, justru malah mencelakakan kita. Tapi kalau kita makan secukupnya, menyehatkan kita. Saudara jenis buah musiman atau bukan? Nah, itu pilihan dan itu keputusan kita masing-masing. Nah, sekarang bagaimana supaya kita ini bisa berbuah? Nah, Yohanes pasal 15 ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau kita ini mau berbuah, saudara harus sadar posisi saudara itu apa? Posisi saudara itu siapa? Coba kita naik pada ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Tugas posisi saudara dan saya ini apa? Pokok anggur yang benar, atau pengusahanya, atau rantingnya. Ingat, saudara dan saya ini posisinya ranting.
Berarti tugas ranting bukan berbuah. Saya ulangi, tugas ranting bukan berbuah. Jadi saudara nggak perlu memaksakan diri untuk berbuah. Nggak perlu. Tapi kalau saudara nempel, melekat saja sama Tuhan, engkau pasti bertumbuh. Dan engkau pasti berbuah. Siapa yang mau berbuah? Mau berbuah ya? Coba semua waktu angkat tangan, toleh kiri kananmu lihat. Yang angkat tangan. Nah itu ya, itu yang angkat tangan mau berbuah ya. Sekarang ngomong gini, nempel lo mbak Tuhan. Ya, nempel melalui apa? Tuhan kan tidak kelihatan Pak. Nempel gimana? Nempel kursi ya setiap minggu. Ibadah nempel kursi, Tuhan tidak kelihatan. Ingat, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu sang firman. Saudara mungkin tidak kelihatan Tuhan Yesus, nggak tahu. Jabatan salaman tangannya nggak kroso, ya, dia roh. Tapi firman ini sudah tertulis buat saudara dan saya. Jadi nempel lo sama firman. Amin. Coba ngomong sama dirimu, nempel lo sama firman. Melekat sama firman. Makanya misi gereja yang Tuhan kasih, pelajari firman Tuhan sungguh-sungguh ya. Lalu hidupi firman Tuhan itu. Saya bersyukur anak-anak muda kita ini banyak menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Kelihatannya sekarang hafal tidak apa-apa sambil ketawa-ketawa tidak apa-apa. Tapi ketika Anda butuh, ayat itu akan keluar. Seperti Tuhan bicara secara langsung. Melalui firman itu. Saya lagi khawatir, takut Tuhan, apa ini Tuhan? Tiba-tiba muncul, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Karena aku yang memelihara kamu. Oh iya Tuhan, amin Tuhan. Ayatnya di mana ya? Di mana ya? Enggak tahu. Ya searching aja di Alkitab. Di Alkitab kan enak. Zaman dulu pakai konkordansi, saudaraku. Bukunya segini. Zaman sekarang ini loh semuanya itu loh pakai medsos, dunia medsos ini luar biasa. Aplikasi itu gratis, gak bayar, ya toh. Anda enggak banyak hafal Alkitab, enggak punya di handphone enggak punya aplikasi Alkitab, kebacut, bin keterlaluan. Itu saudaraku ya. Ayatnya di mana tuh? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 ya. Kalau enggak salah itu. Enggak apa-apa kalau salah. Tapi ayatnya isinya enggak salah. Oh, puji Tuhan enggak salah. Serahkanlah segala kekuatanmu kepada Dia karena Ia yang memelihara kamu. Tiba-tiba, waduh saya khawatir. Muncul, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa, permohonan, serta ucapan syukur. Oh, di manakah ayatnya? Di Alkitab Pak. Oh iya, pasti di Alkitab. Tapi kalau saudara ingat apa, tiba-tiba keluar itu, ting, ini saya tidak persiapan, tiba-tiba muncul Filipi 4 ayat yang ke-6. Semoga betul. Jangan hendaklah kamu khawatir. Iya, ngapain aku khawatir? Muncul lagi ayat firman Tuhan. Apakah kekhawatiranmu dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Loh, tambah dawa toh firman Tuhan ini tambah terus jalan ini. Sehasta itu cuma berapa senti gitu loh. 20 senti kalau tidak salah ya saya ya. 1 hasta itu berapa senti gitu. Ini kan enggak. Ini kan mengalir loh, betul ya. Janganlah enggak kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi yang khawatir, ngomong sama dirimu, ngapain khawatir? Aku loh enggak bisa nolong hidupku. Aku tuh enggak bisa nolong diriku sendiri. Yang bisa nolong hanya Tuhan. Oh 45 senti, terima kasih. Berapa tahun yang lalu saya belajar, saya ingatnya 20 senti. Mana manusia bisa salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Sekarang ini ada Mbah Google, luar biasa toh. Mau cari 1 hasta berapa senti? Buka Mbah Google-mu. Iya. Dilihat, oh 45 senti. Tahu 45 senti, cuma segini. Bisa tak kita ngerubah? Segini ya. Maunya segini terus saja. Saya tidak pernah ukur-ukuran sih, soalnya tidak jadi insinyur, jadi tidak tahu. Itulah kan manusia pintar berdalih, ya toh.
Jam segini atau segini nanti bawa penggaris saja. Maksudnya apakah kita bisa menghindari? Enggak bisa. Saya enggak pernah lupa ketika saya jemput anak saya Gabriel masih SD itu. Anak-anak itu kan SD main sepak bola sembarangan. Saya itu pas di depan ini kaca. Tiba-tiba kaca ini kena bola blatter, saudaraku. Saudara tahu bola blatter itu kan besar bolanya sepak bola. Beruak. Saya ngelihat kaca itu bisa berhenti, saudara. Enggak kena muka saya. Berhenti cuma di sini, cek bisa jatuh ke bawah, bruk jatuh semua. Saya percaya itu kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya nggak bisa menolong diri saya sendiri. Itu keras itu, bruak langsung kaca itu, prak, bukan gitu ya. Bisa depan saya cek, jatuh. Tapi di sekitar saya kaca semua itu. Apa namanya? Cipratan loh. Apa itu? Serpian. Nah. Salah lagi. Itu kan air itu. Supaya saudara nggak tegang gitu loh. Kalau soal khawatir-khawatir, saudara tegang nanti. Kok tahu Pak David saya khawatir yo? Kok tahu yo? Saya nggak tahu, saya sekarang nggak mau banyak tahu, saudaraku. Lebih baik saya tahu apa yang Tuhan mau. Ya toh? Itu saudaraku. Daripada mau tahu semua, nggak bisa bantu, nggak bisa nolong. Kita cuma bisa ditolong sama Tuhan. Ya. Ayat ini mau berbicara melekat sama Tuhan. Kalau kamu melekat sama Tuhan, kamu pasti berbuah. Keloncatan ini. Sebelum berbuah, bertumbuh dulu. Kamu pasti bertumbuh gitu loh. Kalau kamu tidak pernah bertumbuh, tidak akan kau bisa berbuah. Itu loh maksudnya. Kalau kau sudah melekat, berakar sama Tuhan, kau pasti bertumbuh. Bertumbuh, pasti berbuah. Buahmu manis, engkau akan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Engkau jadi berkat. Ya, dahsyat. Walaupun saya banyak punya kelemahan, fisik saya kelemahan, tapi terus jadi berkat ya. Saya percaya tiap langkahku dituntun, diatur sama Tuhan. Berapa hari yang lalu saya nguji 5 mahasiswa. Kan jadi berkat ya. Jadi berkat. Tadi pagi saya khotbah. Tempat lain jadi berkat. Setiap bulan saya khotbah di pedesaan. Walaupun ada kelemahan, tapi Tuhan selalu memberi kekuatan. Muncul lagi ayat firman Tuhan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang kalau banyak ayat Alkitab, saudaraku bisa langsung khotbah dengan ayat ini, tapi bahayanya comot sana, comot sini, itu yang bahaya. Gak boleh, kita mesti tahu latar belakangnya, kita mesti tahu. Tapi ayat-ayat yang membuat kita kekuatan, saudara hafal, saudara tahu, oh iya ya, ngapain aku khawatir? Burung di udara aja tidak menanam, tidak menabur, dipelihara oleh Tuhan di surga. Oleh Bapakku di surga. Gak usah khawatir. Tapi saya beritahu, jangan sampai salah menafsir. Nanti kalau istri ngomong, Pak makan apa? Pak masuk kita ini makan sayur terus, gak makan daging Pak, uangnya lu mana? Jangan khawatir, Tuhan katakan burung di udara, tidak menabur, tidak menanam, namun dipelihara oleh Bapakku di surga. Nikmatilah setiap hari makan sayur. Itu namanya orang bodoh. Enggak begitu, Anda bukan burung. Masalahnya itu, Anda ini manusia. Ya, harus kerja, harus berdaya guna, harus punya deposito. Amin. Nah, iya. Pendeta boleh punya deposito. Boleh, tapi puji Tuhan saya masih belum punya. Doakan saya supaya saya punya ya, deposito yang banyak gitu ya. Saya belum punya, saudaraku. Kalau saudara melakukan hidupmu seperti burung, repot saudaraku, makanya kritis terus. Tidak punya deposito, entek. Burung kan gitu, disediakan Bapa di surga makan, mari makan apa? Cerot gitu toh. Mari gitu, tidak ada lagi tabungan, habis. Mencelok sana, mencelok sini, nyari makanan. Habis makan kenyang, cerot lagi. Enggak ada lagi bekal dalam lumbung. Beda Tuhan suruh kita belajar pada semut, mengumpulkan bekal. Ya, di musim panas pun, musim hujan dia selalu menyediakan, mengumpulkan bekal. Nah, saudara lebih berharga dari semut dan burung. Amin. Jadi saudara harus lebih celing. Wah, coba sini semuanya. Celing. Apa iku celing iku? Ya pikiran dewek saudaraku ya, lebih cerdas gitu loh. Coba kita profetik. Ini ku harus celing.
Bagaimana caranya supaya ini jeling? Melekat. Filipi 2 ayat yang kelima. Ya. Hendaklah pikiran dan perasaanmu sama seperti pikiran perasaan Kristus. Lo lihat, begitu saya pancing ayat-ayat keluar ini, keluar terus, saudaraku. Keluar terus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bayangkan kalau saudara punya pikirannya Yesus, perasaannya Yesus, apa enggak celing dah? Pasti celing. Engkau ke kiri ketemu berkat, oh terima kasih Tuhan. Ke kanan ketemu berkat, oh Tuhan terima kasih. Ke depan Tuhan terima kasih, depositomu akeh. Tapi kalau saudara enggak punya pikiran perasaan Kristus, yang ini ngeresuloh. Aduh, le apa hidupku kayak gini. Aku masih seperti yang dulu. Gitu terus saja, saudaraku. Enggak ada perubahan paradigma. Tuhan tidak suruh kita berbuah. Amin. Kita ini ranting. Ranting hanya dibutuhkan nempel sama Tuhan. Melekato sama Tuhan. Saudara mau nempel? Ayo nempel, melekat. Dukung anak-anak muda supaya ikut di youth, ikut komsel. Ya. Jangan terus bingung, pulsane Pak, gak ono Pak kuota. Lu mintalah Bapamu di surga. Tuhan minta kuota, dikei gak? Dikei lewat siapa? Nah itu lewat siapa saudara tidak usah mikir. Ya, kalau saudara memang betul butuh kuota untuk bisa komsel, ngomong sama saya. Ya, Tuhan pakai saya untuk apa? Nolong saudara, berkati kuota. Untuk ibadah. Bukan terus untuk sekolah, untuk macam-macam, saudaraku, untuk internet, enggak. Ingat konteksnya untuk ibadah, untuk Zoom bersama, pemuritan. Ya, kadang-kala alasan kita ini enggak masuk di akal. Lek untuk Zoom, saudaraku ya, doa malam bersama, kuota nintek ya. Tapi lek buka YouTube, nonton video, gak mari-mari cukup. Bertobatlah engkau. Ya, kalau upgrade Instagram, Facebook kan cukup. Tapi lek doa malam, kuota nintek. Anak-anak youth, komsel, kuota nintek, irit-iritan gitu. Rasanya kayak Tuhan tidak mampu berkati saudara. Tapi lek nonton YouTube, nonton kesenanganmu, ya debat ini, masalah ini, politik ini. Pak Jokowi ngomong gini, Pak Erick Thohir ngomong ini, apal kabeh. Hebat akui, hebat apal semua. Ya, tapi justru saudara harus pilih yang penting mana yang lebih penting. Pikiran cara dunia sama pikiran Kristus penting mana? Penting pikiran Kristus. Utamakan dirimu. Ayo, lekatkan dirimu sama Tuhan. Nempelo sama Tuhan. Supaya saudara itu diberkati Tuhan. Saya ini berdoa loh setiap hari saudaraku. Jangan dikira waktu Zoom saya cuma doa tok, saudara doakan saya terus diem amin, enggak. Saya juga doakan saudara. Yang rajin ikut Zoom, saya lihat ya rajin tak doa no. Gak nongol-nongol lali aku. Ya bisa aja namanya manusia kan, bisa lupa. Ya, makanya Tuhan ciptakan saudara dan saya pada Kejadian pasal yang pertama. Kalau saudara baca di situ, semuanya itu baik. Saudara dan saya diciptakan pada hari yang keberapa? Ke-6. Kenapa kok ke-6? Supaya manusia ini sadar, tanpa Tuhan kita ini nol besar. 6 itu artinya kosong, nol besar. Lihat peristiwa-peristiwa Alkitab, dimulai dengan 6, luar biasa. Daud yang kecil, yang tidak masuk hitungan, mengalahkan Goliat setinggi 6, berapa itu? 6 hasta, berarti 2,7 meter. 6 hasta. Itu Daud mengalahkan Goliat. 6 hasta, 2,7 meter. Mati dengan satu batu kecil. Yang matikan siapa? Yang membunuh Daud. Berarti orang itu kalau dipimpin Tuhan, itu dahsyat melakukan perkara besar. Saudara tidak perlu ngelawan raksasa yang besar, bingung bawa senjata apa ya.
Anda cuma perlu Tuhan. Amin. Engkau lagi kekurangan hari ini, enggak usah bingung mau kerja apa. Yang penting Tuhan suruh apa, lakukan. Ini loh, buka telinga rohanimu. Amin. Saya enggak berani ngajari saudara mesti belajar sendiri sama Tuhan. Lihat seperti zamannya Nebukadnezar, membangun patung sebesar setinggi 60 hasta, patung emas yang harusnya semua rakyat menghormati, menyembah patung itu. Tapi ada 3 hamba Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego, yang tidak mau menyembah 60 hasta itu, berarti 27 meter tingginya. Tidak mau nyembah, dia hanya menyembah Tuhan. Dimasukkanlah dapur api. Di dalam dapur api ada Tuhan di sana. Alkitab menulis seperti anak dewa, betul? Siapa itu? Tuhan Yesus. Kok tahu? Nah, itu ceritanya dawa, saudaraku. Itu namanya teologi, ya itulah. Wes pokoknya Tuhan Yesus gitulah. Habis gini kan kita tetap bersaudara. Ngosok karena dewa ditulis, siapa itu Tuhan Yesus apa Roh Kudus? Roh Kudus apa Allah Bapa? Gegeran gara-gara itu. Pokoknya ada Tuhan. Ya toh? Dalam hidupmu sekalipun kau masuk dalam dapur api sekarang ini, percayalah. Alkitab berkata rambut kepalamu tidak terbakar, tidak bau hangus, tidak ada bau sangit, bajumu gak kobong. Betul ya? Janji Tuhan itu dahsyat. Sekalipun dapur api, Tuhan ada di dalam dapur api. Saya percaya dalam hidup kita itu Tuhan itu selalu ada. Jadi jangan stres. Ngomong sama diri kita sendiri, jangan stres ya. Ngomong sama kiri kananmu, ojo stres. Hidupmu itu lebih berharga daripada stresmu. Amin. Karena kalau stres terus, nggak bisa nolong hidupmu. Ya, Pak Artono yang kecetit ini, tulang belakang dan nggak usah stres Pak. Dengar suara Tuhan suruh apa, lakukan. Karena Pak Artono hidupnya lebih berharga daripada soal kecetit ya. Terus maju melayani Tuhan. Ya, saya juga terus maju kok. Mau soal ngurusi munek-munek gak iso khotbah apa. Munek-munek. Ngisi-ngisi kan saudaraku. Nanti pelayanan ke desa gak pelayanan. Apa? Mual gak enak. Loh. Enggak. Maju terus bersama Yesus melakukan perkara besar. Haleluya. Yang kedua saudaraku, ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini loh syaratnya. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Berarti kalau kamu tidak mau tinggal dalam aku, ya aku tidak bisa tinggal dalam kamu. Kan gitu ya. Jadi kalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam firmanku, maka firmanku ini, aku ini tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang mau berbuah, ayo tinggal loh di dalam Tuhan, di dalam Sang Firman. Amin. Saya ini kadang-kala sebagai gembala kepingin tak tes satu-satu. Ya toh? Tak tes satu-satu. Pak Richard, berapa ayat yang kamu hafal Pak? Ayo Pak, 1. Apa ya? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ayatnya di mana? Di Alkitab Pak. Oh ya sudah, ayatnya benar Kak Popo. Misalkan ini toh. Ayo Bu Fitri, maju. Berapa ayat yang kamu hafal? Kepingin tahu gitu loh rasanya. Apa kapan-kapan saya siapkan waktu ya? Janjian sih ya, wah gawat ini ujian nih, belajar menghafal. Ini makanan rohani kita loh Bapak Ibu. Makanan rohanimu. Saya ngalami banyak hal saudaraku. Banyak hal saya ngalami yang tidak mungkin Tuhan buat jadi mungkin. Bukan karena saya hebat, enggak. Karena saya ini mau dituntun sama Tuhan, itu loh yang terpenting. Saudara mau dituntun Tuhan? Kalau mau dituntun sama Tuhan, ayo buka hatimu lebar-lebar. Disiplin dirimu. Orang hari Minggu loh, cuman 7 hari ya. Kita ibadah di gereja cuman hari Minggu dan Rabu.
Jadi paling enggak itu sudah minimal seminggu hanya 2 kali dengar firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Iya Pak, tapi di Zoom setiap jam 9 kan dengar. Iya, tapi kan cepat itu cuma 15 menit. Khotbahnya cuma 10 menit ya. Cepat. Sedangkan saudara mau bertumbuh, mau berbuah, itu perenungan setiap hari. Saudara tahu kalau merenungkan. Itu sama seperti saudara itu lagi mengunyah makanan. Dikunyah, enak. Ini keasinan, ini kurang asin, tahu semua. Pedes sih, kurang pedas, tahu. Itu ngunyah. Enggak mungkin saudara makan langsung dilek toh. Makan pecel langsung dilek. Makan apa dilek, enak. Bos gak ngerti aku pokoknya mangan tak lek. Saya percaya enggak mungkin, saudaraku. Firman Tuhan juga gitu, dikunyah. Tetapi renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Ya. Nah, itu ya toh. Supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Loh, Tuhan tuh cuma suruh kita renungkan. Si angele renungkan firman Tuhan. Yang sulit siapa, saudaraku? Bukan firmannya. Bukan firman Tuhan yang sulit. Yang sulit orangnya. Amin. Orangnya. Selalu beralasan, enggak bisa Pak, saya ini pelupa, Pak, saya lupa. Saya beritahu, saya pernah baca buku, saya lupa catatannya di mana saya tulis ya. Ternyata ketika orang itu baca Alkitab, merenungkan, apalagi menghafal ayat Alkitab, itu meningkatkan EQ, kecerdasan manusia. Dan orang itu tidak akan pernah pikun. Hidupnya enggak cepat pikun. Ya. Dengar baik ya, kalau saudara yang sudah usia lanjut ini, supaya saudara tidak pikun, tidak lupa, selalu ingat saya sebagai Bapak Gembalamu, Pak David, jangan sampai lupa. Sopo ya Pak yo, lali Pak, gawat aku wis repot ya. Mulai hari ini coba baca Alkitab. Rutin baca Alkitab, renungkan itu sungguh-sungguh, nanti lihat tambah cerdas. Celing. Taruh kunci di mana, kacamata di mana, ingat. Enggak kacamata di atas. Mana kacamataku? Mana ya kacamataku ya? Itu oh iya sih di atas. Kunciku di mana? Enggak lalian ya. Ingat. Daripada saudara merenungkan masalah. Gimana ya masalah ini selesai ya? Gimana? Lebih baik saudara renungkan firman Tuhan, nanti masalah itu akan selesai. Tuhan yang tuntun. Amin. Tuhan yang akan tuntun masalahmu. Dulu saya ini tidak pernah lupa ya, ini memang hasil kita sama-sama. Kalau saya terima uang dari Jemaat Arwahsu Mujizat itu yang pertama kali benih iman hanya 20 juta. Kalau saya cuma mikir gimana ya caranya Tuhan 20 juta ini jadi 20 miliar Tuhan. Gimana caranya ya? Tidak bisa. Jalan, melangkah 20 juta jadi 40 juta. Terus melangkah. Hari ini kita sama-sama menikmati mujizat Tuhan. Ya, yang penting dituntun. Ada lagunya toh, firman Tuhan Mazmur katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tiap jalanku dibimbingnya. Saudara mau diatur Tuhan? Atau engkau yang ngatur Tuhan? Ayo, miliki iman, miliki pengetahuan yang sungguh. Mau diatur, mau dipimpin sama Tuhan. Kalau saudara tahu firman Tuhan tapi justru mencari kesalahan firman, itu golongan orang Farisi. Coba kita lihat Yohanes pasal 9 ayat 39 sampai 41. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Perhatikan, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Perhatikan jawab Yesus kepada mereka, ayat 41. Yohanes pasal 9 ayat 41. Perhatikan ya. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat. Ya, lanjut. Maka tetaplah dosamu. Jadi kalau kamu buta, artinya memang kamu buta, enggak tahu apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau kamu tahu, tapi tidak melakukan, mendatangkan dosa. Dosa itu apa? Mendatangkan hukuman.
Saudara kita ini mau dihukum atau mau diberkati Tuhan? Saya percaya nggak ada yang mau dihukum Tuhan. Maunya diberkati Tuhan. Makanya jangan cuma tahu firman Tuhan, tapi lakukan. Jangan tahu firman Tuhan tapi tidak lakukan. Disuruh sama Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu sama seperti aku juga mengampuni kamu. Doa Bapa kami diajarkan sama Tuhan Yesus. Saudara ngomong angel Pak, angel Tuhan angel, makanya angel. Saudara tidak melakukan, saudara ngomong angel. Bayangkan begitu banyak saudara disakiti orang, saudara tidak bisa ngampuni. Jalan-jalan ke mall aja susah saudaraku. Jalan-jalan ke mall, ketemu orang yang nyakiti saudara, lu wong iki pindah. Sini lu iki mana pindah. Wah gimana? Mau kemana saudaraku? Banyak yang jengkelkan kita tuh banyak ya. Makanya ketemu di gereja, apalagi di gereja tambah. Oh gereja jemaat munafik gitu, pindah. Ya kalau GSJS, gereja 1 jam saja, lain ya. Ini GJSS kualik, gereja jalan-jalan saja. Apa maksudnya Pak? Ya karena banyak kepahitan. Kecewa sama orang, gak cocok sama orang. GJJS, gereja jalan-jalan saja. Kira-kira kapan ini akan bertumbuh dan berbuah? Tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Saya berdoa supaya kita semuanya bisa bertumbuh dan berbuah. Berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, berbuah di dalam Kristus. Oh saya percaya saudara, hidupmu itu loh, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu, itu semuanya kan disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Saya berdoa biar setiap kita jemaat Reformasi Mujizat, kita sungguh-sungguh ambil keputusan melekat kepada Sang Firman. Ya, datang sama Tuhan sungguh-sungguh, ayo lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kunci E. Orang Farisi berbeda dengan Bartimius. Bartimius itu buta. Ya, Bartimius buta. Tapi dia dengar Yesus lewat, dia teriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, sembuhkan aku. Sampai suatu ketika Yesus berhenti karena teriakan Bartimius. Lalu Yesus bertanya sama Bartimius, aku harus lakukan apa? Apa yang kamu mau? Bartimius bilang, Rabuni aku Tuhan, sembuhkan aku. Lalu Yesus berkata apa? Jadilah menurut imanmu, pulang sembuh. Jadi metodenya Yesus menyembuhkan beda. Ada yang ngaduk-ngaduk tanah, diludahi, sembuh. Ada yang cuma ngomong, mau minta apa? Ya sudah, terjadilah menurut imanmu, pulang. Metodenya beda-beda. Intinya apa saudaraku? Buat supaya hati Yesus, hati Tuhan Yesus tertarik kepadamu. Amin. Ayo. Engkau jadi perhatian Tuhan. Kalau saudara penuh firman, yang kau katakan selalu firman. Yang kau katakan selalu firman. Yang sakit berkata, oleh bilur-bilurmu Yesus, aku menjadi sembuh. Tidak peduli sakitku apa. Sakit jantung kah, sakit diabetes kah, sakit apapun. Firman-Mu tetap berkata, oleh bilur-bilurmu aku menjadi sembuh. Aku percaya Tuhan, aku pasti sembuh. Amin. Itu iman. Kalau engkau kurang keuangan, tidak punya uang kekurangan, engkau percaya Tuhan, engkau pasti sanggup memberkati aku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaanmu. Aku percaya engkau Tuhan yang kaya. Engkau memiliki alam semesta dan segala isinya. Kalau alam semesta segala isinya Tuhan pelihara, apalagi hidupku ini. Engkau sanggup memelihara hidupku Tuhan. Itu iman. Amin. Yang timbul, yang muncul dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama nikmati firman Tuhan ya. Perkatakan firman Tuhan. Jangan kau katakan siapa hari ngeluh dasku rek pusing opo gak ada duit iki ngeluh aku. Jangan. Ciptakan yang tidak ada menjadi ada. Bersama Yesus aku akan melakukan perkara yang besar. Aku percaya Tuhan. Oh dahsyat Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Itu membuat imanmu naik. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Haleluya.
ada awal hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kau jalan, haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau punya Tuhan yang hidup. Iya Bapa, bagiku Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Akui Yesus Tuhan, Raja dalam kehidupanmu. Ya Bapa, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku. Haleluya. Ya Bapa, kami percaya. Amin. Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Biar musik naik lagu pujian ini. Yesus telah pintu bagi setiap jalan kita. Alkitab katakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Berarti jalan itu adalah Yesus sendiri. Datang kembali kepada Tuhan Yesus. Hidupi firman Tuhan. Engkau akan melihat dampak yang terjadi dalam kehidupanmu. Saya melihat ada orang sakit jantung, Tuhan sembuhkan. Tidak usah jauh-jauh, mama saya sendiri jantung koroner. Terikat dengan obat-obatan. Sejak saya masih SMP, saya melihat mama saya sering pingsan-pingsan. Tuhan sembuhkan dia tanpa obat. Ada orang stroke, lumpuh, tidak bisa berjalan. Tuhan sanggup sembuhkan dia. Tapi ingat baik-baik, itu semuanya dimulai dari pikiranmu. Karena pikiranmu itu akan memengaruhi fisikmu. Pikiranmu ini berpotensi besar. Miliki pikiran Kristus, itulah yang akan merubah hidupmu. Haleluya. Yang lemah kau harus berkata, aku kuat oleh bilur-bilur Yesus. Aku kuat oleh karena Yesus menopang aku. Yang mengalami sakit penyakit, ucapkan firman. Yang mengalami jalan buntu, ucapkan firman. Bukakan jalan Tuhan. Aku percaya Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan dalam hidupku. Katakan itu. Ada banyak firman-firman yang merupakan kalimat didaktif. Kalimat perintah yang saudara harus lakukan. Lakukan itu. Ada banyak janji-janji Tuhan yang sudah diberikan melalui firman-Nya. Hidupi itu. Pegang janji Tuhan. Lakukan semua perintah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Mari Roh Kudus, Engkau terus berbicara dalam hati setiap kami Tuhan. Berkati kami semuanya. Biarlah hidup kami semuanya diatur, dipimpin oleh Tuhan setiap langkah kami. Engkau yang mau dipimpin, diatur oleh Tuhan, katakan sama-sama, amin. Mari kita naikkan lagu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Main apa ya? Sol, do, re, mi, sol, sol, sol. Kunci F. Tiap langkahku, yes, diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin.
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi tiap langkahku, yes Tuhan. Terima kasih, atur setiap langkah kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Amin. Memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahmu ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami tetap perlu pimpinan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Curahkanlah berkat atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah yang baik, bahkan sangat baik akan terus mengalir dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang datangnya dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan pasti membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang. Haleluya.